Oke, yang pertama. Ya. Jadilah istri yang menyenangkan. Itu kan pesan Nabi. Ya. Sarotka, ketika dipandang oleh suami, dia menyenangkan matamu gitu. Oke. Artinya istri kita menyenangkan mata kita nih sebagai suami. Dandan maksudnya. Lewat dandanan misalnya. Atau lewat penampilan, lewat akhlak, kata-kata yang baik, dan lain sebagainya. Pelayanan dan lain sebagainya. Yang kedua, saat kita tinggal, semua merasa aman. Dan kita merasa nyaman meninggalkannya. Gak ada rasa khawatir. Nggak ada rasa khawatir. Tidak khawatir dengan dirinya, karena dia jaga kesuciannya. Tidak khawatir dengan harta kita, karena dia belanja tanpa sepengetahuan kita. Nah yang ketiga, ketika diperintah dia taat. Artinya benar-benar dia memberikan penghormatan besar. Tidak peduli status suaminya, mungkin secara gaji jauh di bawahnya. Secara kehormatan dia bukan anak siapa-siapa. Tapi saat dia menjadi suami, maka penghormatan istri kepada suami di atas segala-galanya. Sehingga dia tidak merasa terhina ketika melaksanakan. Dia tidak merasa gengsi ketika diminta oleh suaminya. Nah itu diantara cara memuliakan suami bagi seorang istri. Ya, tapi kalau misalnya memang kayak posisi yang Ustadz bilang. Kalau misalnya ternyata gajinya atau tingkat ekonominya, terus latar belakang pendidikannya, istri lebih tinggi dari suami. Itu yang agak sulit ya Ustadz? Ya, makanya kita harus berkaca pada sejarah. Oke. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara usia 25. Ya. Khadijah 40. Beda 15 tahun. Beda 15 tahun. Ya. Secara umur udah beda. Ya. Latar belakang ekonomi, misalnya dulu Rasul sempat menjadi karyawannya yang mengantarkan barang-barang, yang menjual barang-barang perniagaan. Dari Khadijah sebagai bosnya lah kalau bahasa kita sekarang. Tapi begitu sudah menikah, bahkan sebelum masuk dalam pernikahan, Nabi itu memuji atas apa yang dilakukan oleh Khadijah. Di saat yang lain tidak percaya, dia percaya. Yang lain tidak beriman, dia beriman. Yang lain pelit memboikot atas harta, dia serahkan semua hartanya. Begitu hebat kenangan Nabi kepada Khadijah. Karena kebaikannya, akhlaknya, keimanannya. Dan itu tidak bisa dilupakan sekalipun Khadijah telah wafat. Bahkan kisah Khadijah, sanjungan Nabi kepada Khadijah membuat Aisyah cemburu. Padahal wanita muda, gadis, jauh di bawah Nabi. Tapi bisa cemburu karena kebaikan istri Nabi Khadijah. Padahal itu sudah tiada, sudah wafat. Artinya apa? Jadilah istri yang bisa membuat suami terkenang-kenang. Artinya terkenang-kenang itu kalau wafatnya saja, tidak dia bisa lupakan kebaikannya. Apalagi saat hidupnya. Dimanapun berada saat ingin, ya Allah istri gue udah nunggu. Kalau gue makan di luar dengan orang yang mungkin tidak baik dan benar. Apa rasa istri gue? Dia sudah masak. Dia sudah menyiapkan hidangan. Bagaimana nanti kalau gue makan tapi kok kayak nggak resep. Bukan karena nggak enak. Udah terlalu kenyang dengan yang lain. Biarlah aku makan di rumah. Aku nikmati proses perjuangan istriku dalam melayaniku. Ini kan ada terjadi simbiosis mutualisme. Dua-duanya saling memuliakan. Istrinya memuliakan dengan pelayanan, suaminya memuliakan dengan penghormatan perjuangan istrinya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan di Instagram dari Didi Andika. Assalamualaikum Ustadz. Sebagai suami tentu kita ingin dimuliakan oleh istri. Tapi bagaimana menjadi sosok suami yang dapat dimuliakan istrinya tersebut? Sebagai suami kita ingin dimuliakan oleh istri. Nah tapi suami yang seperti apa yang bisa dimuliakan oleh istri? Bagaimana kita? Sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kan itu pertanyaan berbalik tuh. Sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang, maka perlakukanlah orang itu. Seperti kita mau diperlakukan oleh siapapun. Kita pengen nih orang baik, jadilah orang baik. Kita ingin nih dimuliakan, jadilah orang yang bisa memuliakan. Kita kepengen dihormati, jadilah orang yang bisa menghormati. Karena timbal balik itu selalu ada. Dan itu bagian dari sifat manusia pada umumnya. Dia gak baik, ngapain gue baik? Tapi dia baik banget loh, masa kita jahatin? Nah, walaupun ada sebagian orang tidak menghargai kebaikan orang. Tapi tetaplah menjadi orang baik sekalipun kebaikanmu tidak dianggap. Tetap aja orang baik sekalipun tidak ada timbal balik. Jadi orang baik itu jangan mengharapkan orang akan berbuat baik lagi kepada kita. Ya, setidaknya pada saat kita berbuat baik, harusnya kita diperlakukan baik. Walaupun tidak selalu kebaikan kita dihargai. Oke nih Ustadz, ada juga yang bertanya nih. Adakah jaminan surga yang Allah janjikan bagi seorang istri yang sudah patuh
dan memuliakan suami. Min ayyibabin, dari pintu mana saja. Buat istri yang tadi taat, menjaga kehormatan, bahkan di lain riwayat dia berpuasa, dia sholat 5 waktu. Min ayyibabin, kau mau masuk dari pintu mana saja, silahkan. Artinya terbuka luas pintu surga bagimu, wahai istri yang taat kepada suami dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.